Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda tentu saja bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kita akan bicara tentang pariwisata Bali, kondisinya seperti saat ini seperti apa gitu ya. Karena kita baru memasuki 2024, ada optimisme, ya ada juga pesimisme. Tapi bagaimana sebenarnya pandangan dari para pelaku pariwisata? Saya akan wawancari Bapak Nyoman Redana, GM Desa Swan Villas and Spa yang lokasinya ada di Kramas Gianyar. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Paman. Om Swastiastu. Ya. Gimana kabar, sehat ya? Astungkara sehat. Ya. Kalau kita berkaca di 2023 sebelumnya, gimana kondisi pariwisata Bali ya mungkin dalam kasus di Desa Swan seperti apa? Kalau kita melihat di tahun 2023, khusus untuk di Desa Swan Villas and Spa, pencapaian kita luar biasa. Ini juga adalah di luar dari perkiraan kita, karena setelah pandemik nampaknya itu akan perlu beberapa tahun untuk menjadi normal. Tapi apa yang kita capai selama tahun 2023 ini adalah pencapaiannya boleh dibilang hampir 200% dari tahun 2022. Ini terus ada peningkatan ini di tahun 2023. 23 ya. Artinya ini di luar ekspektasi ya. Betul Karena sekali. kalau tidak salah kita pernah dengar itu akan rebound katanya pariwisata Bali di tahun 2025 kan. Betul sekali. Ternyata 2023 sudah. 2023 kelihatannya sudah. Astungkara lah, artinya ini sudah bagus. Nah, tapi bagaimana di tahun 2024 nanti? Atau tahun ini, kita baru masuk 2024. Karena kan kita mendengar ada beberapa persoalan ya, geopolitik, kemudian resesi ekonomi yang masih ya, inflasi yang tinggi. Gimana Pak? Optimis tidak di tahun 2024? Kalau kita melihat dari target pemerintah ya, sebenarnya ini 2024 ditargetkan sekitar 7 jutaan ya kalau tidak salah ya. 7 juta tidak salah. Artinya ditargetkan lebih dari tahun sebelumnya. Tapi ini kita harus juga melihat dari peristiwa secara global Pak Iman ya. Karena bagaimanapun juga itu akan sangat mempengaruhi dari lingkungan orang untuk berwisata. Tapi bagi saya sendiri ini adalah tahun 2024 ini justru akan menjadi awal bagaimana sih bakalan perkembangan pariwisata di tahun-tahun berikutnya. Karena menurut saya pribadi di tahun 2022 dan 2023 itu adalah antusias dari orang-orang yang belum bisa holiday ya karena pandemik ini. Karena COVID, dan itu di tahun 2022, 2023 ini kan internasional dibuka nih. Berarti antusias dari tamu-tamu itu adalah sangat besar untuk melakukan traveling. Nah, apakah ini akan terjadi di 2024 ini yang perlu kita analisis secara mendalam lagi. Karena apa? Kalau kita melihat ini di Desember 2022 kemarin itu adalah boleh dibilang hampir tidak ada low season. Karena ini peningkatan terus. Tapi apa yang terjadi di 2023 saya kira semua rekan-rekan praktisi pariwisata ataupun rekan-rekan yang bekerja di pariwisata bisa merasakan bagaimana di awal-awal Desember itu. Ternyata di awal-awal Desember ini boleh dibilang agak low kalau dibandingkan dengan 2022. Kalau boleh saya umpamakan ini nampaknya nih pattern ini apakah akan balik lagi ke sebelum yang namanya pandemik. Kalau itu terjadi berarti ya setidaknya kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Tapi saya yakinkan 2024 nampaknya pariwisata kita akan semakin bagus, semakin cerah. Ya tentunya di sini adalah kita tidak hanya bisa terlalu pasif. Ini juga akan sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dari pemerintah. Berarti kalau dengan demikian target 7 juta menurut Pak Manda
bukan target yang mulu-mulu ya. 7 juta wisatawan di tahun 2024 masih masuk akal. Masih masuk akal. Karena sebenarnya di tahun 2022-2023 kalau kita mau jujur melihat bahwa Chinese market belum begitu banyak masuk ke Bali. Iya. Kita harapkan nih Chinese ini dibuka ya. Betul sekali. Karena ini adalah potensinya sangat besar sekali. Nah, tapi ada juga persoalan internal yang ya saya sempat beberapa kali mewawancarai ya. Konon sih kabar tidak ada pengaruh, tapi Paman sendiri melihatnya gimana? Pada persoalan pungutan 150.000. Apakah ini jangan-jangan apa dari 7 juta yang mau didatangkan ternyata mahal bayar kembali? Karena saya dengar juga di daerah lain apa dari destinasi yang lain justru dipermudah, tidak ada lagi pungutan dan segala macam. Gimana Pak? Betul. Dampak dari pungutan 150.000. Sebenarnya mau tidak mau kita bilang pasti ada dampaknya. Karena bagaimanapun juga kalau kita bilang kompetitor pariwisata kita itu kan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan lain sebagainya. Negara-negara ini justru mempermudah orang untuk bisa berwisata dengan memberi kemudahan. Karena dari beberapa teman baik itu di Cina ataupun Taiwan, mereka juga menjadi concernnya dengan tambahan biaya 150.000 ini setiap kedatangan per kepala kalau tidak salah. Pasti ini akan ada efeknya. Pasti akan ada efeknya, terlebih-lebih nanti ini sebenarnya kan belum ada final decision ya, apakah dalam tanda kutip pungutan ini akan dilakukan di airport sendiri ataupun akan dilakukan di hotel saat check-in. Kalau menurut saya ini akan menjadi suatu tantangan, challenge bagi kita semua yang kerja di pariwisata untuk menagihkan gitu ya. Kalau nanti, tambahan 150. Kalau itu memang diputuskan penagihannya ada di hotel ketika Di hotel, betul. Kalau menurut Paman sendiri sebaiknya di mana dipungut itu? Kalau menurut saya secara pribadi ya itu memang bagusnya dilakukan di airport area. Apakah itu setelah dia kedatangan Ya. ataupun Begitu akan keluar dari bandara lah. Betul Artinya di sekali. bandara sudah dibereskan itu. Ya. Betul sekali. Kalau dibebankan disuruh minta ketika check-in agak berat juga ya. Betul sekali. Karena di situ sebenarnya kita juga sudah mengenakan yang namanya 21% government tax dan service charge itu. Ada tambahan biayanya. Satu lagi Paman yang menarik karena kan ini Desa Suan Villas and Spa. Ya. Ada spa-nya berarti ya. Betul sekali. Yang lagi rame kan nih 40%. Katanya shock, terpukul nih pengelola spa. Gimana? Terpukul kali dengan 40% yang pajak dinaikkan. Kita sebagai warga negara ya, apapun itu keputusan dari pemerintah sebagai warga negara yang baik kita akan melaksanakan. Ya. Tapi ya tentunya protes, boleh. betul. Tapi tentunya dengan dengan tambahan 40% pajak untuk spa ini ya, ini akan sangat memberatkan sekali, khususnya properti-properti yang punya spa. Kenapa? Spa itu adalah salah satu dari fasilitas yang diberikan kepada tamu untuk relaksasi. Nah mungkin ini bisa dipikirkan lagi oleh pengambil keputusan bahwa spa khususnya di Bali itu adalah lebih cenderung dia ke wellness. Bukan sebagai hiburan gitu ya, cenderung dia ke wellness. Nah mungkin dari situ bisa setidaknya untuk dipikirkan lagi bagi pengambil keputusan, bapak-bapak pengambil keputusan untuk memikirkan sekali lagi, karena bagaimanapun juga yang namanya Balinese Spa itu adalah potensi besar yang dimiliki oleh bangsa. Kalau kita sudah mau melihat sebenarnya Balinese Spa atau Balinese Massage ini sudah semakin mendunia. Artinya kalau ini diberikan ruang gerak yang lebih lagi, mungkin ini akan bisa menjadi salah satu aset bangsa kita.
Kalau 40% dinaikkan itu berarti kan charge kepada tamu yang spa itu akan dinaikkan. Betul sekali. Mahal. Kalau tidak dinaikkan itu akan bisa merugikan. Betul Kalau sekali. dinaikkan juga akan merugikan karena akan sedikit klien yang mau. Betul Itu sekali. bisa memungkinkan terjadi bangkrut juga ya. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Ya, Ya, berharap ini ditunda atau dikhususkan lah untuk Bali, jangan 40% gitu. setuju sekali. Ya, mudah-mudahan paling itu bisa murah. dikonsideration sama pengambil keputusan. Oke, Paman sebagai closing statement, tadi juga Paman menyampaikan 7 juta. Tapi tergantung juga kebijakan pemerintah gitu ya. Mungkin Paman di closing statement ini memberikan semacam apa ya, advice lah kepada pemerintah, kebijakan seperti apa sih yang mungkin penting diambil oleh pemerintah supaya ya target 7 juta ini bisa tercapai. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Silakan. Saya yakinkan bahwa sebenarnya Bali ini adalah masih sebagai salah satu tujuan pariwisata yang sangat terkenal di dunia. Dengan kompetisi yang semakin tight ini di dunia pariwisata, belum lagi dengan new destination yang lainnya, ini adalah menjadi suatu hal yang sangat krusial kita perlu pikirkan sekali lagi untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pariwisata yang berkualitas dengan memberikan kemudahan sehingga pariwisata kita ini bisa berkembang. Kita baru saja melewati yang namanya pandemik dan pariwisata ini baru saja lagi boleh dibilang mulai naik ya. Kalau seandainya umpamanya peraturan-peraturan itu semakin jelimet dan bahkan dalam tanda kutip merugikan dari pariwisata kita sendiri, kemungkinan tamu-tamu yang berkeinginan untuk datang ke Bali itu bisa akan membelokkan arahnya ke tempat yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kebijakan yang mempermudah gitu ya, membuat wisatawan itu nyaman gitu ya sebenarnya. Betul. Paman, ya. Terima kasih Paman, mudah-mudahan pariwisata kita tetap berjaya gitu ya ke depan. Terima kasih. Dari 7 juta, siapa tahu bisa targetnya 10 juta tercapai gitu. Betul. Ya, dan Betul. itu juga akan bisa memutar ekonomi Bali dengan lebih baik lagi. Betul. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Satu dengan Om Santi. Om Santi. Santi Om. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.